kayak yang nangis gimana, kayak pengen nangis gimana sih bang, gue mau pulang gue gitu. Si Dwi ngelihat pendaki 5 sedangkan nggak ada orang. Lu ngelihat juga nggak? Enggak. Nah si teman gue si Dwi ini udah Tan buru-buru gitu kan, teman gue udah kayak mayat hidup gimana sih bang, Si Kitty itu kayak kehabisan darah gimana sih. Nah udah kata gue kan sekali nih lewat seset udah habis nih jembatan, ada lagi. lihat di depan ada lagi. Kata gue perasaan kita udah lewat nih, lihat ke belakang kagak ada tuh jembatan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Runan dan Baby Brenda. di Chemistry. Everyone has a story. Ini edisi spesial banget non, karena gue kedatangan teman yang spesial juga. Banyak banget yang udah kenal lo, dan itu Kak Intan ya, itu Kak Intan ya, itu Kak Intan ya. Kapan nih kira-kira bakal tayang? Sekarang Intan ada di samping gue, dia bakal bercerita tentang apa? Tantangin terus. Tan, Oke. sebelumnya thank you banget, terima kasih lo udah datang di channel gue. Padahal udah beberapa lama tanya gue ngundang lo, tapi karena lo sibuk, malum, calon artis juga. Bukan bang, itu ngajar. Jadi Sintan ini selain menjadi seorang pendaki, profesi dia adalah di sela-sela itu ngajar kan ya? Ya, Ngajar apa kan? olahraga gue di sekolah gue. SD ya? Ya, SD. Intan ini punya pengalaman banyak banget tentang pendakian gunung baru se-Jawa doang ya? Jawa. Jawa doang kan? Dan yang terakhir kita ngedaki itu waktu di mana? Selamat ya? Ya. Selamat kan? Ya, terakhir sama lu Selamat. Gunung Selamat. Yang kejadian siapa si Aji atau si Andi? Andi. Si Andi kesurupan yang di mobil. Sekarang lo mau ceritain pengalaman gunung lain di mana, Tan? Gue ada bang yang di Gede. Gunung Gede. Gede. Itu tahun berapa? Kalau nggak salah, seingat gue 2018. Yang lo ngajak gue Iya. mau UTS, Betul sekali. besoknya puasa. Iya, betul. Makanya gue nyebut dia cewek gila, yaitu kalau ngajak manjat atau ngajak ngedaki selalu dadakan. Jadi gini, dia WhatsApp gue nih, bang, kuy ngedaki yuk. Biasa nih tengah malam. Mana bang? Gunung Gede. Besoknya puasa hari Sabtu, dan juga UTS terakhir semester berapa kan? 5 kalau nggak ya, salah. semester 5, UTS terakhir semester 5. Dia lebih milih manjat gunung terus nggak ngikut UTS. Nah, jadi karena gue milih untuk nggak ngikutan ya, karena besoknya puasa, terus UTS kalau nggak salah itu hari Sabtu ya. Iya, Sabtu. Sabtu tes kita terakhir, awal-awal UTS ya. Jadi lo ngikut sama siapa aja, Tan? Waktu itu ngajak siapa gitu? Ya, gue sama teman kita satu kampus cewek. Nah, biasa bang si Kitty. Ya. Sama satu lagi teman gue ngedaki namanya Dwi. Jadi gue bertiga nih. Tadinya Harusnya kan berempat sama gue kan? Iya, berempat sama lu. Lunya nggak bisa. Ya karena gue lebih milih puasa sama Iya. UTS lah. Betul. Nah terus? Dari situ udah janggal tuh bang. Kayak HP-nya si Kitty teman gue hilang, kerampokan di bis. Di bis? Sama lu juga kan? Oh, yang waktu itu gue mau berangkat di Pasar Rebo, ya kan? Untung laptop gue nggak hilang. Jadi sebelum berangkat ada suatu kejadian, gue sama si Kitty ini kayak udah diikuti nih. Gue nggak usah nyebut daerah mananya ya. Turun di di flyover di lampu merah itu, gue kayak udah diikutin. Si Kitty ini handphonenya diambil,
tas gue udah kebuka sebenarnya, tapi karena gue bawa laptop jadul dan berat nggak keambil, handphone gue di kantong ya. Iya, Itu betul. kejadian pertama, sebenarnya udah dikasih sinyal ya, dikasih simbol, dikasih ibaratnya warning gitu. Iya. Akhirnya udah nekat juga kan. Nah dari situ kan si teman gue nih, si Kitty nangis kan Iya. sampai kelas tuh bang, sama lu, Tan HP gue kenapa dirampok, Dicopet, iya dicopet. kak, dijambret. Iya, dicopet. Nah terus kok bisa gitu, iya udah kong kali kong lah itu jambret sama si kenek bis. Udah akhirnya gue bilang ya udahlah gimana, jadi nggak kita ngetrip gitu kan. Terus si Runan nggak bisa nih, kita akhirnya bertiga, gue gituin. Terus kata dia gini, ya udahlah udah apes gue, udah hilang semuanya, daripada gue pulang ke rumah terus gue cengok ya kan. Terus kata gue, bener nih gue nggak enak gitu kan, udah kehilangan, gue nggak enak nanti ketika di perjalanan dia kayak ngelamun gitu, gue takutnya gitu bang, malah nggak fokus. Terus kata dia gini, ya udah Tan nggak apa-apa gitu. Kata gue, bener gue gitu, nanti gue yang disalahin. Iya, ya udah berangkat tuh. Dan itu berangkat cuma bertiga. Sedangkan mitosnya atau pamalinya di gunung kalau berangkat non nggak boleh ganjil ya. Itu kayak kejadian kita waktu di gunung selamat. Akhirnya lo lebih milih berangkat tuh sama si Kitty sama si Dwi itu kan. Iya, akhirnya tadinya kan gue ke Bukit Alesano. Bukit Alesano. Heeh. Nah gue juga harusnya ngikut, tapi gue nggak jadi ngikut juga kan. Iya, udah ke Bukit Alesano sampai itu jam 11 malam. Sampai di jalur mana tuh? Di Alesano. Alesano. Udah buka tenda, makan, kita beli nih nasi padang. Udah makan di situ, gak lama ada yang datang, kayak pendaki-pendaki lain gitulah. Terus nyapa-nyapa, terus dia bangunin, akhirnya kita tidur, bangunin jam 3 subuh. Ketok tenda. Teh puasa nggak gitu. Terus iya udah bangun, udah sahur gitu kan. Terus padahal mah belum, masih tidur. Terus udahannya pagi tuh, weh udah pagi cuy gitu kan. Udah pagi kita kagak sahur. Terus kata temen gue, ya udahlah nggak puasa berarti gitu kan. Nah berarti lo dari Alesano langsung ke Gede? Iya, dari Alesano udah bebenah beres-beres ke Gede. Gini, katanya gini dulu bang, tadinya mau pulang langsung. Kata gue, udah di sini cuy gitu. Kan Gede deket, kepleset nyampe gitu. Yolah gitu kan. Terus si teman gue yang laki nih, si Dwi, ayolah kuy gitu. Langsung. Nah teman gue juga, ya udah sekalian gitu. Udah berangkat. Kalau nggak salah itu jam 10 kita mulai pendakian. Kalau di Gede itu kan harus pakai Simaksi yang online gitu bang, harus 3 hari sebelum pendakian. Nah di sini kan ya kita nggak bisa dong. Terus kata teman gue, bisa Tan ke Calo gitu. Jangan ditiru. Calo ya. Terus pakai Calo bayar tuh. Bisa nggak bang? Bisa gitu. Cepet ya seorang gitu. Oke dah gitu. Nah jadi Tan, lo waktu itu pas berangkat tuh lewat jalur mana Tan? Gua lewat Cibodas bang. Cibodas. Gitu. Dari Alesano langsung jam 10 gua langsung daki, dianterin sama si abang-abang calo. Biasanya kan kalau misalkan pendakian yang resmi di sebelah kiri nih bang, kayak ada pagarnya gitu kan. Terus ada tulisannya Pangrango gitu kan. Nah terus gua itu lewat yang Bukit Golep, terus di situ ada kali di sebelah kiri, pokoknya kali gede. Iya gue tahu. Terus kayak ada apa sih, pohon tumbang kayak buat jembatan gitulah tuh pohon. Akhirnya gue diseberangin ke situ dengan susah payah ya kan. Udah gitu kata si abang calo, udah nanti ikutin jalur aja ya gitu. Sedangkan mana jalurnya, udah gitu belok. Udah kata teman gue, ya udah bang, ya makasih gitu kan. Ya udah, gue udah percaya soalnya sih teman gue yang laki ini udah berkali-kali ke situ kan, jadinya si Dwi itu. Ya udah gue, udahlah nggak apa-apa, gue ngikutin gitu. Udah gitu
nggak lama kita sampai bang, kayak di plang gitu. Jalur ilegal gitu. Terus kata gue, nah ini nih nanti buat kita patokan biar turun lewat situ. Itu jam berapa tuh pas lo nyampe jalur ilegal itu? Jam 11-an Siang. siang. Jam 11 siang. Udah jam 11, udah tuh lanjut. Berhenti dulu di telaga bang. Oh, telaga yang itu. Iya, betul. Yang kata orang-orang serem ya. Iya, yang telaganya warna biru-biru hijau gitu kan. Terus si teman gue nih, si Kitty kagak tahu, dia ke situ cuci muka. Cuci muka. Cuci muka. Oh iya, dia lagi head juga bang. Udah cuci muka, terus katanya ada yang gini, wah gitu kan, dari belakang. Nah gue tuh sama si Dwi lagi di shelternya duduk gitu. Oh, yang shelter yang gede itu ya? Iya. Gue lagi duduk gitu kan, si teman gue si Kitty cuci muka, terus datang Tan, apa? Ada yang ngagetin gue gitu kan. Kata gue, no, lu dapet ya gitu. Terus kata dia, iya. Terus gue sama si Dwi langsung, gimana nih gitu ya, lanjut apa enggak gitu. Soalnya gue tuh paling anti bang sama yang dapet, anti banget. Soalnya gue pernah kayak gitu kan. Udah kata si Dwi, lanjut aja Datan gitu. Ya udah lanjut. Akhirnya ngelewatin tuh jembatan beton besi. Iya. Beton ya. Jembatan beton lewatin. Udah gitu teman gue nih si Kitty, aduh gue udah nggak kuatan gitu. Kata gue, ini tuh masih jauh no, gue gituin, masih jauh. Nah terus ya udah gue capek gitu. Udah gitu bibirnya tuh udah putih semua. Gue takut pingsan, kagak ada yang nolongin. Kan di situ kita bulan puasa kan, kagak ada orang. Ya. Bener-bener sepi bang, kagak ada orang sama sekali. Udah kata gue, daripada pingsan nih anak gitu. Ya udahlah, istirahat. Kata gue gini, tinggalin dah tuh tasnya, gue gituin. Biar dia ringan lah, nggak bawa beban. Gue periksa nih tas apaan, isinya depek kan, padahal berat bang. Tau gak isinya apa? Selimut. Maksudnya selimut buat tidur gitu, Iya. selimut kasur. Iya. Kayak bed cover. Kata gue, pusing, gue selimut. Siapa yang ngajarin, kata gue gitu kan. Enggak sekalian bawa spring gitu ya. Nah, udah gitu, gue lihat, gue kan penasaran ya, bawa tuh alat kosmetik segala macam, tetek bengek dibawa. Ya udah kata gue, oh beginian, makanan di kagak ada, gue cari. Serius? Tapi waktu sebelum berangkat kayaknya kita belanja deh, habis mungkin di Alisano. Habis. Nah itu kita cuma bawa mie 10 sama beras seliter. Nah akhirnya si Dwi sama si Kitty nih jalan nih. Gue di belakang, gue masih tiduran nyantai dengan 2 tas depek depan belakang. Udah, kata gue lapar banget. Akhirnya gue keremek mie seperti biasa. Kebiasaan lo kan. Kata Jadi gue, Intan ini punya kebiasaan kalau lagi lapar. Demen banget nih makan mie, apalagi mie goreng ya, lo kremes-kremes ya. Iya, gue keremes. Akhirnya gue ketularan. Nah udah sampai situ jalan, pokoknya sampai gue lupa nama posnya, pokoknya watu-watu gitu bang, gue lupa. Si Adi lihat nih, pokoknya kayak orang hutan, lu tau gak sih? Iya. Gede, berbulu gitu. Nah Tapi itu warnanya matanya merah, warnanya bukan coklat, hitam, Oke, iya. matanya merah. Adi gini, kita jangan istirahat di sini ya, kita jangan istirahat sini ya. Dia udah panik bang, kata gue, ngapa nih bocah gitu. Ya udahlah, kata dia, lanjut gitu kan. Ya udah, nah si Kitty ini, gue nggak kuat gitu kan. Terpaksa bang, istirahat di situ. Udah merinding semua. Enggak, itu jam berapa? Masih jam 1-an? Kalau nggak salah jam 3. Jam 3. Selama itu kan, dari pos bawah sampai ke Watu, selama itu bang, gara-gara temen gue itu. Karena dia baru naik bang, baru pertama naik gunung. Iya. Jadi emang harus nyimbangin. Selama itu
Udah gitu ngeliat gituan tuh. Itu karena si Kitty ini lagi hate. Hate. Nah, Udah Depek masih di gua. Dia udah capek. Kata gua, lanjut kagak nih? Kagak lanjut, ini aja dah. Bikin tenda di sini, kata gua gitu. Kata si Dwi, jangan Tan, jangan. Ya udah. Naik lagi sampai di kandang badak kalau nggak salah, Bang. Kandang badak. Di situ gua kayak lihat, bukan gua doang, Bang. Gua, Dwi sama si Kitty lihat kakek-kakek nyeker pakai tongkat gitu. Nah, tongkat itu ada plastiknya gitu. Kalau nggak salah celana pendek, celananya tuh kayak digulung gini. Kayak celana petani gitu. Kayak gitu digulung. Bajunya tuh ada kancing di sini 1, 2, 3. Kayak apa sih? Engkok-engkok gitu. Iya. Nah, terus udah kata cuman gitu doang, Bang. Tapi nggak bicara dia. Enggak. Dan itu lo waktu nyampe di kandang badak jam berapa tuh? Kalau nggak salah mau maghrib jam 5 apa berapa? Cakep, bagus. Udah, cuman gitu doang kata. Dan gue sama Adi, itu beneran kagak pakai alas kaki, Bang. Iya. Gue anehnya di situ. Kok udah kakek-kakek? Gue pernah sih ketemu sama kakek-kakek, cuman kan pakai peralatan lah, Bang, gitu. Nah, ini mah kagak. Gue nyeker. Terus iya Tan, gue lihat-lihatan, udahlah. Dan jalannya cepet banget, Bang. Kan ini kandang badak, kita naik kan. Nah, itu pas naik itu udah nggak kelihatan lagi. Kata gue, udah kemana? Ya udah, akhirnya langsung kita ke tempat camp. Itu mau menjelang maghrib ya. Nah, si teman gue si Dwi ini udah Tan buru-buru gitu kan. Temen gue udah kayak mayat hidup, gimana sih, Bang? Si Kitty itu. Kayak kehabisan darah gimana sih. Udah gitu itu dingin banget, Bang, bukan main. Apa karena kagak ada orang apa gimana ya? Karena kan itu hari pertama puasa kan. Berarti itu hari Sabtu ya? Sabtu kan? Iya, Sabtu. Udah sampai situ bikin mie. Nyalahin kompor segala macam. Nah, teman gue si cewek ini tidur, nggak tahu kenapa kayak ngigo gitu loh. Kata gue, ini kenapa nih? Terus kata teman gue kata si Dwi gini, ngapa ya Tan gitu. Kata gue, nggak tahu di. Ya udah akhirnya nih, Bang, kayak setengah kemasukan. Tapi dia nggak sadar. Dia bangun, cuman gini, kayak linglung. Katanya, nama lu siapa? Gue gituin. Terus ingat nama dia kan, gue Kitty. Terus, oh ya udah. Lu tadi inget nggak? Dia bangun gini, Bang, dari tidur bangun gini, tidur lagi. Nah, itu pas maghrib kan? Iya. Tapi tunggu, sorry gue potong. Kayaknya ini belum lo ceritain di kampus deh nih. Iya. Belum kan? Oh ya. Emang gue gimana ya? Nggak mau cerita-cerita. Terus? Udah kata si Dwi, ya udah tidur semuanya. Nggak tahu kenapa itu malam dingin, sedingin dinginnya. Nggak tahu kenapa, Bang. Terus udah sampai pagi ada orang Cina. Serius? Iya. Cina. Laki-laki? Enggak. Laki-laki 2, perempuan 1. Ngedaki. Dan gua nggak tahu bahasanya ya. Jadi kita nggak ngomong-ngomong, nggak sapa-sapaan. Tapi gitu. itu serius orang? Cina, ngomongnya juga Cina. 3 orang? Nge-camp di tempat yang sama? Iya, di samping akhirnya. Terus? Pokoknya kita bangun tuh ada orang Cina itu. Cuman gitu. Terus ngedengar mereka ngomong kan, ngomongnya Cina. Akhirnya ya udahlah. Akhirnya naik sampai di apa sih, Bang, yang pakai tali? Tanjakan Mantan. Setan ya. Iya benar. Itu lebih serem tuh dari tanjakan setan, tanjakan Mantan. Ya, tanjakan setan. Tanjakan setan tuh. Si teman gue, si cewek nih, kepleset. Si Kitty. Okay.
kata gue. Nggak, sorry, itu jam berapa tuh lo sampai tanjakan setan? Itu udah jam 12-an. Siang? Heeh. Oh, jadi waktu malam istirahat si Kitty sempat nggak sadar ngeblank, ketemu yang orang Chinese itu jam 12-an? Enggak, jadi dari ketemu orang Cina di jam 8-an kita naik. Oh. Nah, ini sampai situ kepleset. Aduh gitu kan. Terus ya udah dipijit sama si Dwi. Nah, udah dipijit, bisa kan? Bisa. Ya udah. Akhirnya pelan-pelan tuh, Bang. Tambah lama lagi. Sampai puncak jam 2 apa jam 3 gitu. Sepi tuh puncak. Sepi Banget. Karena itu hari kedua puasa ya? Hari kedua puasa kan? Ya, hari kedua puasa. Sepi terus? Bukan main. Udah. Cuman sampai puncak foto-foto cekrek turun. Udah turun. Pokoknya nginep lagi tuh, Bang. Dikasih sop sama si orang Cina itu. Pokoknya gini doang nih, Bang, ngasih set gitu doang tanpa ngomong. Terus makasih, terus udah bilang makasih, ini kembaliin tempatnya lagi. Kita turun jam berapa tuh ya? Oh enggak, masih ngecamp sehari, Bang. Berarti 3 hari. Gila. Masih ngecamp lagi, besokannya baru pulang. Bebenah sampai jam 9 pagi. Udah selesai semua, kita jalan turun tuh sampai di air panas. Oh iya, gue tahu. Yang air panas. Si Dwi ngelihat pendaki 5, sedangkan nggak ada orang. Lu ngelihat juga nggak? Enggak, Dia Adi doang. Si Dwi doang. Kata gue gini, Tan, lihat nggak Tan gitu. Bentar Tan, gue potong ya. Si Nona Brenda dapat future yang dia lihat nih, kakek-kakeknya kayak gini bukan? Iya, hampir mirip gini nggak? Ya gue merinding ya. Jadi kayak pengemis gitu kan? Nih, ya ini kakek-kakeknya nih yang di gunung itu. Keren. Kayak bisa gitu kan? Ya? Padahal dia nggak cuma denger doang. Iya kayak gitu. Gue merinding. Ya udah, jadi bayangin, nggak apa-apa. Terus, thank you Nan. Udah sampai mana tadi? Si Dwi ngeliat 5 orang. 5 orang di air panas. Tapi gue potong, lo tau nggak? Yang 5 orang itu sebetulnya pendaki yang dulu hilang. Gue merinding lagi. Kan ada cerita tuh dulu ada 5 orang pendaki di air panas sempat hilang, laki-laki semua. Nggak pernah dengar. Lo belum pernah dengar ya? Ada tuh 5 orang di situ di air panas. Dan itu memang kalau udah menjelang sore jangan ada yang lewat situ. Itu yang sempat gue denger ya. Terus baru tahu gue. Sain lo. Terus. Udah. Si Dwi bilang, lihat gak Tan? Enggak. Makanya si Dwi tuh gini, kayak nyapa orang gitu loh, Bang. Kata gue, senyum-senyum sendiri. Ini geblek orang ya. Ngapa lu lu nggak lihat? Ada yang lewat Tan, lintas kali gitu. Kagak ada. Gue gituin. Si Kitty juga nggak ngeliat kan? Enggak, nggak lihat. Terus? Nah udah sampai situ. Lewat lagi, udah kita turun tuh, kata gue, udah bodo amat gue gituin. Turun, ketemu lagi sama yang itu, Bang, yang berbulu hitam. Oh, kalau gue nyebutnya Ferguson mungkin, segini. Gede banget, Bang, kayak orang hutan. Tapi lebih besar. Gede lagi. Dia ini shelter. Nah, shelternya itu segininya dia. Berarti hampir 5 meteran. Mungkin. Ya. Shelter, ini shelter nih. Pokoknya dia segini dia dah. Hampir 5 meteran. Gue lihat itu lagi. Kan harusnya kita jalan ke kiri ya, Bang. Ini enggak, kita motong jalan. Langsung aja turun, ketemu di shelter berapa ya, gue lupa. Pokoknya ada shelter, langsung istirahat di situ. Aduh, gue merinding. Itu shelter yang bukan dekat danau kan? Bukan, yang jauh. Dia cuci muka. Bukan, masih jauh tuh. Jauh. Itu jam berapa? Itu kalau nggak salah asar deh, Bang. Berarti gila banget ya. Banget, Bang. Naik seharian, turun seharian. Geblek kita aja. Makanya kalau nggak sabar-sabar banget, tinggal. Iya. Emang udah resiko kan. Head,
ganjil, pertama kali nanjak bulan puasa. bulan puasa. Lengkap ya. Nah, terus Udah sampai situ jalan tuh lanjut. Langsung nerobos bang. Pokoknya ada shelter, harusnya kita ke kiri, harusnya kita ke kanan, ke kiri atau ke kanan, kita nerobos langsung. Nah itu ketemu di jembatan beton. oh, jembatan beton yang kanan kirinya ini ya? Mana? Oh, maksudnya bawahnya beton tapi kanan kirinya kayak Rawa. Nah, itu kalau yang gue tahu kalau udah mau menjelang sore ada berdiri di situ. Ada yang berdiri di situ. Kayak tahu deh, gue nggak lihat kalau yang itu bang. Pokoknya Terus? itu jam 5. Iya. Itu jam 5 sore Nah, sampai memang kalau udah sore nggak boleh lewat situ sebenarnya. Udah jam 5 ke bawah udah nggak boleh lewat jembatan itu. gue nggak tahu bang. Makanya lu. Terus? Nah udah sampai situ kan ada tulisan tuh. Pokoknya kalau malam tuh macan pada lewat situ. Iya. Nah udah kata gue kan sekali nih lewat set udah habis nih jembatan. Ada lagi. Lihat di depan ada lagi. Kata gue perasaan kita udah lewat nih. Lihat ke belakang kagak ada tuh jembatan bang. Gue sama si Dwi gini, gue pengen nangis, gue nggak kuat gitu kan. Terus si Kitty tuh gimana? Ya dia ngikutin bang, kayak orang linglung gimana sih, ngikutin baik, kagak komen sama sekali. Duh, gue takut nih, gue gituin kan, gue takut kagak pulang gitu. Terus, ayo Tan gitu. Udah jalan lagi, jembatan lagi bang, 3 kali kayak gitu. Lihat ke belakang lagi, kagak ada tuh jembatan, padahal kita baru aja lewatin. Itu posisi kan pas lu bilang mau maghrib. Udah gelap belum? Kabut udah turun belum? Dikit, kabut dikit turun. Ya karena ya selama kita pendakian, kalau pas sudah mau jam 5 atau setengah 6 tuh udah tebal banget kabut biasanya kan. Udah gitu, udah sampai situ. Itu yang ketiga nih, udah yang ketiga. Gue berhenti, gue, Dwi, sama si Kitty berhenti. Kata gue, kita nggak bener nih, gue gituin. Pokoknya doa. Sebisa lu, apa yang lu bisa, lu baca, lu sebutin gitu. Ingat sama yang di rumah, kita harus pulang, gue gituin. Gue udah kayak yang nangis gimana, kayak pengen nangis gimana sih bang. Gue mau pulang, gue gitu. Akhirnya udah berdoa, itu udah dikit lagi maghrib, 5:30 deh bang. Akhirnya udah jalan, gak lama segerombolan babi lewat. Serius? Makanya gue aneh. Berapa banyak tuh? Yang gede itu 1, yang kecil-kecil 3. Oh jadi kayak ngikutin gitu? Kayak anak, ya kayak Nah anak surut teman gitu gue kan? nih, si Dwi udah gini, kan kita di belakang cewek nih, gini, suruh diem. Mungkin karena babi lewat takut keseruduk atau gimana ya. Dan gue anehnya gini bang, ini kan udah di bawah gitu, kenapa ada babi? Bener. Babi kenapa sampai situ gitu kan? Nih sebentar gue potong dulu. Ini sosok yang berbulu yang lo lihat yang tingginya hampir 5 meter di shelter. Betul. Ya, jangan kasih gue merinding bang. Kenapa si Intan dan teman-teman gue itu diputar-putarin di jembatan? Karena jembatan itu ini yang gue tahu mitosnya tuh kalau udah sore jam 5 atau jam 5 lewat udah jangan lewat situ, udah mendingan. Karena memang ada yang berdiri antara yang putih diikat atau yang putih cewek. Paham kan maksud gue kan? Ya. Oke. Nah, terus Udah. Akhirnya ketemu tuh. Udah si babi lewat nih. Udah lewat. Kita jalan lagi, ketemu tuh yang tulisan jalur ilegal. Nah, udah sampai situ, masuklah. Nerobos. Lu percaya bang, itu cuma 10 menit. padahal lu muter-muter udah hampir seharian. Cakep. Terus 10 menit langsung ketemu tuh kali yang ada apa batang pohon yang batang gitu. pohon yang tumbang itu. Terus Langsung lari ngibrit bang, nggak tahu mau gimana lagi. Tadinya kan merangkang ya lewat situ, langsung ngibrit. Akhirnya lepas semua keril, semua depek lepas langsung. Alhamdulillah. Dalam hati gue,
ya Allah masih bisa pulang gue gituin kan. Gue takut banget kayak nggak bisa pulang. Tapi itu lo cuma langsung setelah doa langsung ini doang, langsung ketemu jalan itu nggak misalnya kayak ketemu binatang kayak burung dipandu gitu Enggak. jadi Enggak. langsung ketemu jalan Langsung. itu aja. Langsung. Ya sedangkan kan tadinya kan lama kan tuh jalan dari Muter-muter jembatan itu doang. Oke, terus harusnya dari Pelang itu ke jembatan Jembatan. lama setengah jaman lah, cuma 10 menit bang, cuma kata gue udah pokoknya nggak mikir apa-apa lagi, yang penting nyampe. nyampe itu. Ini jadi setelah kejadian itu di kampus gue diteror sama keluarga lo. Gue diteleponin, ini Mas Runan, Intan kemana? Katanya pergi sama Mas Runan. Gue cuma iya doang, gitu loh Tan. Ya, diteleponin segala macam. Padahal dalam hati gue udah deg-degan. Ini anak kok ngedaki hampir 4 hari, gue bingung kan. Iya bener. Tapi enaknya keluarga gue bang, cuman tanya doang. Asal mereka tahu gue di mana, udah gitu. Nah ini temen gue si Kitty nih. Sampai nelpon polisi ya. Nelpon polisi. Cekrek. Kata gue. Itu baterai udah 5% bang, gue nyalain tuh dapet sinyal. Halo gitu. Intan ya? Di mana? Di Gede kak, gue gituin. Terus kamu ya nyulik anak orang gitu. Gue juga sempat ditelepon sama kakaknya Kitty. Mas Runan kalau nggak ngasih tahu sih ini di mana, saya juga bakal laporin bareng Intan. Gue sempat mikir Tan, si Intan brengsek, gue dibawa-bawa padahal gue nggak tahu. Iya makanya gue kaget bang, kenapa kok sampai segitunya. Gini, saya laporin polisi ya kamu nyulik anak orang gitu. Nah sebab kita kan selama ngedaki biasanya cuma malam Jumat berangkat ya, ini yang kita alamin ya. Sabtu sorenya udah pulang, cuma 2 hari. Udah, ini lo hampir 4 hari, gila. Iya benar. Karena kan gue nyambung bang, kayak tadi yang Elesano langsung ke Gede. Iya. Dan di Gede juga masalah bla 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 saking lamanya ya gitu. Akhirnya udah pokoknya seluruh kampus rame kan. Bukan rame-rame lagi, gue sampai panik kan, gue nge-WhatsApp lu, gue nelpon lu nggak ini. Gue disangka inian bang, nyulik anak orang, kata gue, ngapain amat gitu. Gue kasih makan juga kagak bisa gitu, ngapain nyulik. Jadi mikirnya tuh, kok nyulik gitu kan. Akhirnya pulang, akhirnya di kampus gue jadi buronan bang. Gue nih pas kuliahnya hari Jumatnya tuh kuliah, kan udah sampai rumah tuh Selasa. Iya. Hari Jumat kita kuliah, gue buka pintu, set, pada ngeliatin gue gini. Ini cewek kagak bener kali ya gitu. Kata gue, kok teman-teman pada ngeliatinnya gini gitu. Kata gue, kenapa ya, salah gue apa ya, gue gitu. Nah, akhirnya ya udah tuh. Nah jadi gua gini. dicap gitu. Jadi gini Tan, kebiasaan lo nih yang gue sebel ya. Nih, selama gue berteman sama si Intan ini, orangnya enak, asik banget, dan kalau udah berteman dia tuh ngejaga. Nih, yang kayak gini nih. Kalau sahabat-sahabat yang lain kan, misalnya satu tenda sama cowok nggak mau, dia mau bodo amat. Dan kita memang selalu cuek ya. Pernah kan kita waktu ke Gunung Gede juga sama si Pace, kan Pace kan, cowoknya 4, lo doang. Cewek sendirian. Satu tenda 5 orang men. Dan dia di pojok, paling pojok loh, ya kan, paling pojok. Asik nih. Terus yang kadang-kadang bikin gue keselnya, kalau lagi berangkat, gue selalu jadi tameng. Ya betul. Pokoknya udah WhatsApp, Bang Runan, bantuin gue ya, gue mau pergi nih, manjat. Ntar kalau ditanya, bilang aja pergi sama gue. Nah tuh, ya. Mane kalau nonton. Karena lu itu yang kayak umurnya jauh di kita lah, jadi kayak ada tanggung jawabnya gitu loh. Iya. Lu sama gue berapa tahun sih bang? Beda? 20 tahun. 40 tahun kali dah. Pokoknya saking jauhnya Runan, jadi kayak dipercaya keluarga gue gitu kalau ya udah kalau sama Runan gitu. Jadi gini Tan, gue nyebut lo cewek gila, lo nyebut gue aki-aki. Ya, jadi pesan yang cerita lo pendakian kali ini apa nih? Tetap masih sama, gue selalu bilang ke orang-orang, 1 harus izin. Nah, penting 1 izin, terus tetap
izin orang tua. Harus izin orang tua. Terus izin pokoknya mau orang tua, mau kakak, mau siapa bang. Pokoknya izin sama orang rumah. Nah, gitu. Terus yang kedua, yang ketiga, logistiknya harus Lengkap. Fisik juga harus Siap. siap. Kalau buat cewek harus tahu siklus haid. Mensnya, iya. Siklus men. Nah itu ya, jadi manajemen pendakian memang harus kan ya. Kayak waktu siapa si Pace kan pertama kali ngedaki, lo ingat di Gunung Gede juga kan? Dia sempat hampir hipo. Lu tahu kan orang Papua hitamnya? Maksud gua gimana ya? Bukan tinggi gede gitu kan. Kulitnya beda sama kita lah. Kalau gua kan hitam-hitam sawo gini lah. Kalau yang Papua agak gelap. Pace itu berubah jadi pucet. Putih. Iya putih, kata gua. Dah, lu luntur cek, gua gituin. Jadi dia selama pendakian tuh orangnya happy ya. Gue pegang gini bang, dingin banget. Lu inget nggak yang dia pakai jas hujan, tapi robek semua gara-gara jas hujannya kekecilan. Nah, jadi semua sini robek, sini robek. Kata gue percuma lu pakai jas hujan. Jadi memang tuh pentingnya kalau kita ngedaki adalah peralatan yang memadai. Apalagi tuh waktu musim hujan ya. Dan sleeping bag yang aman cuma gue doang. Iya, ya kan? Yang lain basah. Jadi lo bayangin aja, satu sleeping bag buat 5 orang. Jadi intinya manajemen pendakian tuh harus baik ya Tan ya. Nah jadi, sama ini lagi, kalau ada jalur resmi, ikutin jalur resmi. Ya, jangan nyontoh dia nih. Aneh-aneh dah. Pakai jalur ilegal. Dan alhamdulillahnya masih balik. Ya Tan ya. Jadi Tan, ini gue terima kasih banget lo udah hadir di channel gue dan semoga kita tetap bisa temenan ngedaki lagi. Rencana kita mau kemana waktu itu terakhir? Lu mau selamat lagi ya? Tapi lu udah keburu kapok kan? Udah gua nggak mau lagi bang selamat. Nah nanti insya Allah kita akan cerita lagi pengalaman kita berdua waktu ngedaki Gunung Selamat, ya. Dan itu yang waktu yang teman kita kesurupan di mobil ya. Iya. Atau lo mau bahas yang lain di Gunung Selamat. Jadi si Intan ini udah 7 kali mendaki Gunung Selamat gagal terus. Ya. Benar. Nah, sekali lagi Tan, terima kasih lo udah hadir di channel gue dan semoga jangan kapok. Siap. Lo sehat selalu. Amin. Salam buat nenek. Kerai. Oke. Terima kasih buat kehadiran lo malam ini. Kerai. Terus dulu sip. Oke kak, terus kak. Oh iya, kita nih syuting di sebuah kafe ada di daerah Ciledug. Tempatnya asik banget, cozy bener, serius. Nama kafenya Cafe Utari, kalian bisa searching aja nanti. Keren banget, sumpah keren banget kafe. Nah, kekinian banget ya Tan ya. Dan kopinya enak, serius kopinya enak. Jadi kalau kalian mau kesini silahkan searching aja, namanya Cafe Utari di daerah Ciledug, Tangerang. Kalau ada yang mau tahu Instagram lo apa Tan? Gua Setiadi, gue lupa. @Setiadi_DW. Iya itu. Nah, gue yang lagi. Nah, ya nanti lihat aja deh di bawah ya. Gue lagi deh @Setiadi_DW. Jadi kalau mau kepoin Instagramnya Intan, silakan di situ. Oke, terima kasih Tan sekali lagi. Yonan ya, thank you. Nah, jadi kalau kalian suka dengan pengalaman Intan pada cerita kali ini saat dia mendaki Gunung Gede, silakan di subscribe, like, komen, dan share. Gue Runan Handoyo, Baby Brenda, Intan Dwi. Wah, terima kasih. Chemistry, everyone has story. Thank you. Dadah. Thank you Tan. Bye.